Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Mr. Sultoni. Alhamdulillah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan persiapan PAS kelas 10 untuk materi pelajaran fisika. Ya, semoga kalian nanti di PAS ini dapat nilai yang bagus. Baik, kita harus mengingat kembali tentang materi di semester 1 ini. Ya. Oke. Perlu diketahui anak-anak, untuk PAS itu kan materinya keseluruhan dari materi bab 1 sampai dengan bab yang terakhir kalian dapatkan. Oleh karena itu perlu sekali untuk bisa mempersiapkan diri. Terutama kita harus mereview kembali materi di kelas 10 awal-awal. Ya. Oke. Pertama kita ada materi besaran, satuan, dimensi, dan pengukurannya. Ya. Besaran nanti dibagi menjadi besaran pokok, besaran turunan, kemudian nanti ada berdasarkan nilai dan arah, nanti ada besaran vektor dan besaran skala. Seperti ini, besaran pokok adalah yang kita kenal ada 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuannya anak-anak ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan panjang massa, kilogram, sekon, kelvin. Nah, itu harus tidak boleh lupa ya, materi yang sudah diberikan bersama dengan satuannya. Besaran turunan sendiri definisinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Makanya besaran turunan itu pasti terdiri lebih dari minimal 2 ya, minimal 2 besaran pokok. Contoh luas, gitu, panjang kali lebar. Satuannya otomatis meter kali meter jadi meter persegi. Nah ini ada besaran, ini harusnya besaran turunan ya. Besaran turunan ini ada luas, kecepatan, percepatan, berat, volume, gaya, usaha, daya, massa, jenis, momentum, impuls. Yang kesemuanya itu kalian harus bisa menuliskan lambang satuannya. Dari mana? Dari persamaan, dari rumusnya. Tuh. Nanti berikutnya kita harus bisa menentukan dimensinya, ya, dimensi dari besaran turunan itu. Nah ini dimensinya adalah dimensi dari panjang M, dimensi dari massa L. Ini dari bahasa Inggris ya. Mass, long, time, ya, massa L, waktu, time, suhu, kuat arus dalam ampere, ya ininya I, theta I, J jumlah intensitas cahaya, dan jumlah mol adalah N besar. Contoh ini. Contoh besaran atau dimensi dari luas. Luas itu kan satuannya meter persegi, berarti dimensinya adalah L kuadrat. Ya. Volume berarti L pangkat 3. Percepatan berarti meter per sekon kuadrat. Nah, sekon kuadrat bawah ini bawah ke atas, jadi L T pangkat -2. Demikian juga untuk debit maupun usaha. Usaha ya. Usaha itu kan satuannya joule. Jadi satuan besaran yang lain yang satuannya sama-sama joule, maka pasti dimensinya sama dengan usaha, yaitu M L2 T pangkat -2. Ya. Next. Nah, bicara pengukuran, ya kita kenal ada pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup, mistar atau S penggaris, kemudian jangka sorot. Kalau dengan pengukuran waktu bisa dengan jam atau stopwatch analog, stopwatch digital. Pengukuran massa dengan Dachin, neraca, ya, neraca Auhaus,
maupun neraca sama lengan. Bagaimana dengan pengukuran volume benda tidak beraturan? Ya, nanti kita dengan bantuan gelas ukur. Ada 3 jenis kesalahan, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Nah, ini contoh pengukuran dengan micrometer group. Nah, diingatkan kembali, yang atas ini skala utama, ya 0, 1, 2, 3, berarti 3 lebih. Nah, kelebihannya ini dari non-news. Non-newsnya berarti berapa? Ini 10, 11, 12, 13 yang berimpit dengan garis horizontal di sini. 13. Jadi 13 dikali 0,1 berarti 0,13 mili. Jadi tinggal dijumlahkan dengan yang pertama. Jadi ini 3 ditambah 0,13. Jadi 3,13 milimeter. Ya, mudah kan, anak-anak? Oke, selanjutnya adalah besaran vektor. Ya, kita ingat kembali besaran vektor. Vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Contoh ini, F 200 Newton ke kiri. Jadi ada besar dan ada arah. F 300 Newton kanan. Nah, lihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya ke kanan. Ya. Penguraian vektor ini OB atau Vx ini punya sudut alfa, maka diuraikan ke sini ya, dari vektor OA ini diuraikan ke OB jadi Vx. Vx-nya hubungannya V cos alfa, sedangkan di sumbu Y V sin alfa. Cara penjumlahan vektor secara geometri dan poligon maupun jajaran genjang ya. Ini harus sudah bisa ya. A ditambah B jadi R resultannya. Atau B ditambah A berdasarkan resultan. Atau yang ini, O ke A, kemudian B ke B, B ke C, maka resultannya ini. Yang inilah dengan menggeser garis-garis yang sejajar ya. Itu dengan terbentuknya jajaran genjang. Maka hasilnya adalah berupa resultan vektor. Ketika ada beberapa vektor, maka kita nanti mencari setelah dapat vektor yang bekerja pada sumbu X, vektor yang bekerja pada sumbu Y, lalu kita cari R totalnya adalah akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Di mana arah tangan, alfa arah tangan ya, arah sudutnya alfanya adalah perbandingan dari Ry per Rx. Nah, cara pengurangan vektor itu adalah menambah vektor dengan lawannya, ya, menambah vektor dengan lawannya. Jadi, misalkan ini, ya, A ditambah B. Nah, B kan ke atas, ini di bawah ke bawah. Jadi A min B. Jadi hasilnya ini, C ya, vektor C. Dan di vektor, rumus resultannya adalah akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 kali V1 V2 cos alfa. Rumus wajib anak-anak ya. Juga bisa menentukan arah vektor dengan perbandingan seperti ini. V2 per sin alfa, R per sin beta, ini sama dengan V1 per sin gamma. Alfa per V2 ya, V2 per sin alfa, R per sin beta, V1 per sin gamma. Ya, ini juga penentuan nilai dan arah resultan vektor ya. Jadi tidak yang sulit ini. Contoh soal vektor perpindahan sepanjang 10 meter dan 10 akar 3 meter mengapit sudut 150 derajat. Berapa selisih vektor tersebut? Karena yang diminta selisih berarti S1 min S2 ya. Anggap aja vektor 1, S1, S2. Berarti rumusnya lah S1 kuadrat tambah negatif S2 kuadrat ini dipangkatkan, nanti akan jadi positif. Min 2 S1, S2 cos alfa. Menyesuaikan. 10
10 kuadrat tambah ya, min jadi plus, kalau dikuadratkan. Ini minnya adalah min 2. Syarat setengahnya dengan 2, tinggal 100 akar 3 berarti 300. Jadi peroleh 10 meter.